Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asun Prasetyo, mahasiswa USIN Gresik. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi peluang berbagai urin ternak sebagai pupuk organik cair. Bab 1, di pendahuluan terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan batasan masalah. Untuk latar belakang, ini adalah tanah sawah merupakan tanah yang penting di Indonesia karena merupakan sumber daya alam yang terutama dalam produksi beras. Sistem sawah merupakan teknik budidaya yang tinggi, terutama dalam pengelolaan tanah dan pengelolaan air, sehingga tercapai stabilitas biologi yang tinggi dan kesuburan tanah yang dapat dipertahankan. Kimia tanah sawah merupakan sifat tanah sawah yang sangat penting dalam hubungannya dengan teknologi pemukiman efisien. Untuk E4 merupakan bahan yang mengandung beberapa mikroorganisme yang sangat bermanfaat dalam proses fermentasi. E4 sangat banyak difermentasi, sekitar 80 jenis mikroorganisme. Untuk kedebak pisang ini mengandung karbohidrat sekitar 66%, protein, air, dan mineral-mineral penting. Kedebak pisang mempunyai kandungan padi sekitar 45,4% dan kadar protein 4,35%. Untuk produktivitas ternak kambing dengan potensi yang dimilikinya, urin kambing ini dapat dijadikan pupuk organik cair pengganti pupuk organik kimia cair. Terlebih dapat mencegah pencemaran limbah akibat pembuangan dari urin kambing. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: yang pertama, bagaimana pengaruh pemberian pupuk organik cair urin kambing terhadap kesuburan pada tanah. Yang kedua, bagaimana efektivitas penerapan pupuk organik cair urin kambing. Yang ketiga, bagaimana pengaruh interaksi pupuk organik cair urin kambing dan feses kambing terhadap pertumbuhan. Tujuan penelitian kali ini yaitu: yang pertama, untuk mengetahui pengelolaan pupuk organik cair. Yang kedua, untuk mengetahui uji kelayakan urin kambing sebagai bahan pupuk organik cair. Dan yang ketiga, untuk mengetahui nilai kandungan pada pupuk organik cair. Dalam manfaat penelitian ini dapat menambah informasi dan pengetahuan dalam pemanfaatan urin kambing dapat diimplementasikan sebagai pupuk organik cair. Untuk batasan masalahnya, terciptanya pupuk organik cair urin kambing yang efektif untuk diimplementasikan. Yang kedua, sebagai nilai tambah pada usaha di peternakan kambing tahu. Yang ketiga, sebagai media informasi pembuatan pupuk organik cair. Di bab 2 kali ini saya akan menjelaskan tentang kesuburan pada tanah, urin kambing, E4, kedebak pisang, dan pupuk organik cair. Untuk kesuburan tanah sendiri, tanah sawah adalah tanah yang digunakan untuk bertanam pada sawah, baik terus-menerus sepanjang tahun maupun bergantian dengan tanaman pala. Istilah tanah sawah bukan merupakan istilah taksonomi, tetapi merupakan istilah umum seperti halnya tanah hutan, tanah perkebunan, tanah pertanian, dan sebagainya. Untuk urin kambing, produktivitas urin kambing per ekor kurang lebih mencapai 2,5 liter per hari dengan kandungan nitrogen 0,51 plus 0,71%. Variasi kandungan nitrogen tersebut bergantung pada pakan yang dikonsumsi. Untuk E4 merupakan bahan yang mengandung beberapa mikroorganisme yang sangat bermanfaat dalam proses fermentasi tersebut. Untuk kedebak pisang ini sangat banyak tidak termanfaatkan. Kedebak pisang ini mengandung karbohidrat kurang lebih dalam 100 gram bahan. Kedebak pisang kering mengandung karbohidrat 66,2 gram, dan pada kedebak pisang agar segar mengandung karbohidrat kurang lebih 11,6 gram. Kandungan karbohidrat yang tinggi akan memacu perkembangan mikroorganisme. Pupuk organik cair. Kandungan unsur hara dalam pupuk organik yang dihasilkan dari limbah hasil pembuatan biogas terbilang lengkap, tetapi jumlah sedikit sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya dengan penambahan bahan lainnya menggunakan unsur hara dan makro.
Pupuk organik merupakan hasil dekomposisi bahan-bahan organik baik tumbuhan kering maupun limbah yang dirombak oleh mikroba. Pupuk organik sangat penting sebagai penyangga sifat fisik, kimia, dan biologi tanah sehingga dapat meningkatkan efisiensi pupuk dan produktivitas lahan. Melanjut masuk di bab 3 metodologi penelitian. Di metodologi penelitian ini terdapat waktu dan tempat penelitian, alat penelitian, bahan penelitian, prosedur kerja, rancangan penelitian, dan yang terakhir yaitu pengaruh waktu fermentasi terhadap volume pupuk organik cair. Untuk waktu dan penelitian kali ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai pada bulan Juli 2021 yang berada di lahan tanah sawah. Alat penelitian untuk alatnya yang digunakan yaitu panci besar 4 buah, terpal penutup, kayu pengaduk. Untuk bahan yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu urin kambing, empat, dan kedebok pisang. Untuk prosedur kerjanya tersebut, yang pertama yaitu disiapkan ember yang masih terpisah antara kedebok pisang dan urin kambing, lalu disatukan dalam satu wadah untuk diaplikasikan ke bahan dasar. Yang kedua, disiapkan bahan dasar POC yaitu kedebok pisang dan urin kambing pada wadah dirijen masing-masing 1,5 liter dan ditambahkan air masing-masing sebanyak 1 liter. Bahan dasar yang sudah dicampur dengan air kemudian diberikan ember yang sudah disatukan masing-masing sebanyak 300 ml, lalu larutan POC digosok sehingga menyatu dan tunggu proses fermentasi selama 7 hari. Kalau semisal sebagai tanda bahwa proses fermentasi berhasil, maka POC tidak berbau lagi. POC yang akan digunakan sebelumnya harus disaring dari padatan bahan dasar yang masih tertinggal sehingga didapatkan POC murni yang siap digunakan. Untuk rancangan penelitian kali ini perlu kita ketahui dimulai dari kondisi tanah yang awal, kondisi yang tidak terawat, hasil kondisinya pemupukan tidak terawat, dan lalu adanya kesuburan pada tanah, lalu dilakukan pencampuran urin kambing, ember, dan kedebok pisang. Adanya pencampuran 3 bahan tersebut meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pada tanah subur dengan kandungan unsur hara yang tinggi. Kandungan NPK pada pupuk organik cair yang terbaik ialah dengan waktu fermentasi 18 hari dan volume urin kambing 300 ml. Untuk nitrogen 0,69%, fosfor 4P 205 dan 2 atau 2,0%, dan kalium 0,64%. Lanjut, pengaruh waktu fermentasi terhadap volume pupuk organik cair. Pada sampel 150 dengan waktu fermentasi 8 hari, pupuk organik cair yang dihasilkan sebanyak 140 ml. Pada waktu fermentasi 12 hari, pupuk organik cair dihasilkan 130 ml, dan pada 15 hari pupuk organik cair dihasilkan sebanyak 130 ml, dan pada 18 hari pupuk organik cair dihasilkan sebanyak 118 ml. Untuk pada sampel 200 ml dengan waktu fermentasi 9 hari, pupuk organik cair yang dihasilkan sebanyak 181 ml. Pada waktu fermentasi 12 hari, pupuk organik cair yang dihasilkan 170 ml, dan pada waktu fermentasi yang ke-15 hari, pupuk organik cair yang dihasilkan sebanyak 170 ml, dan pada 18 hari, pupuk organik cair yang dihasilkan sebanyak 160 ml. Dan pada hari ke-9 terjadi peningkatan kandungan pH kemudian mengalami keturunan pada akhir proses fermentasi. Hal ini sesuai dengan Farazi dan Yulia bahwa tinggi rendahnya pH disebabkan oleh aktivitas kelompok bakteri lainnya, misalkan bakteri metanogen yang mengkonversikan asam-asam organik menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti metana, amonia, dan karbon dioksida. Sekian, terima kasih. Itu tadi penjelasan tentang penelitian potensi pemanfaatan urin kambing sebagai pupuk organik cair dengan pencampuran urin kambing, kedebok pisang, dan ember. Kurang lebihnya
Saya mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.